Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Panik dan panik. Rizal Padillah mulai mau ngatur-ngatur kejaksaan. Bisa-bisanya Rizal Padillah minta kejaksaan untuk tidak memproses kasus mereka. Waduh, ini sudah mau dekat ke persidangan. Rizal Padillah nampaknya udah mulai panik ya. Ini juga nih Roy Suryo. Roy Suryo sepertinya sangat frustasi ditinggal Egy dan DHL. Sampai-sampai sebut Egy Sujana dan DHL itu tuyul. Waduh. Roy Suryo. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Gak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan, berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan. Hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Mahstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Berjuang kata dia, berjuang untuk diri mereka sendiri itu, bukan berjuang untuk rakyat ya. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya. Tuh, kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya, itu yang terjadi. Ini modelnya yang katanya dokter, katanya ahli, tapi mulutnya seperti ini, ya. Egy Sujana, DHL diibaratkan Roy Suryo tuyul, Pak Jokowi jin Ifrit. Roy. Ya. Aduh, uripe Roy Suryo wis ora tenang, guys. Semakin ora tenang. Tidak seperti hidup kita ya, guys. Bisa jalan-jalan, bisa bersenang-senang tanpa ada rasa dendam dan benci. Dia itu sekarang tambah kebenciannya tambah tingkat tinggi. Yang tadinya benci sama Pak Jokowi Gibran, saiki tambah DHL sama Egy Sujana. Lah gimana? Sekarang Egy Sujana dan DHL sudah dikatakan tuyul. Kalau Egy Sujana dan DHL itu tuyul, lah Roy Suryo apa? Iblis. Ini berarti apa? Hanya kebesaran jiwa Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menerima semua lalu dia bikin RJ. Aku suka dengar kalimat itu. Kebesaran hati Jokowi. Aduh, Jokowi jadi pahlawan nih ya. Yang semula dipojokkan terus sekarang kebesaran hati Jokowi. Bukan pelawan, kearifan. Memaafkan orang yang memaafkan orang. Itulah Diem aja tuh Kosinudin tuh. kalau sudah jadi pemenang ya begitu. Waduh. Gimana nih? Kearifan, kebesaran hati Jokowi, Anda setuju? Atau memang karena dia terlalu powerful secara politik dan kekuasaan? Itulah yang ditangkap oleh publik secara umum oleh Bang Osman. Di antara sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, datang ke Solo, bersilaturahmi, apapun judulnya, minta maaf, ataukah tidak dipublikasikan, itu hal teknis. Ya. Tapi yang muncul adalah soal bagaimana kasus terkait dengan ini sudah selesai, minimal terhadap 2 orang ini. Artinya apa? Pak Jokowi yang awalnya sebagai pihak yang melaporkan, seakan-akan yang ditangkap oleh publik memaafkan terkait dengan 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seolah-olah memaafkan. Betul, karena kita tidak tahu apa yang kemudian dibicarakan di antara. Kalau nggak bisa RJ, Iya. ada pemaafan.
Karena kalau kita mau jujur, kita satu pun tidak pernah ada yang tahu secara pasti apa isi pembicaraannya. Yang lain kan cuma dari kuping ke kuping, tafsir dari tafsir. Pastilah yang tahu persis adalah Pak Jokowi, Egy Sujana dengan Damai Hari. Anda sebagai dari segi riwayatnya politik itu bisa kepotong-kepotong, bisa tidak mutawatir ataupun bisa doif. dari segi bisa lemah politik ataupun yang bisa sahih. dari segi image yang diuntungkan di sini Jokowi atau Egy Sujana CS. Egy diuntungkan karena sudah tak lagi tersangka dan Pak Jokowi dianggap Secara image Cita. Memaafkan. Pak Jokowi dianggap membuka pintu perdamaian terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menuduh terkait dengan posisi ijazahnya. kok Anda kayaknya mulai memihak Solo nih. Bukan memihak, karena Jangan-jangan juru bicara Jokowi. Bang Otman, Pak ini bukan Sinudin. soal memihak, karena faktanya nggak mungkin ada yang disebut dengan SP3 Ya. kalau tidak ada perdamaian. Ya, benar itu. Bukankah ada ketentuan SP3 itu kan sangat terkait. Itu kan ada yang meminta itu kan maaf atau formalnya saling benar. Saya hanya satu soal image, image. Gitu. Oh betul, kalau mau dibaca per hari ini di antara sekian orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyatakan islah, perdamaian, apa coba untuk sebutan hal ini? Kecuali Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tidak mau seperti yang lainnya, ampun, bahwa apapun judulnya haram datang ke Solo, mungkin publiknya hari ini adalah head to head. Persoalannya adalah orang-orang yang selama ini menuding soal ijazah Pak Jokowi, 1-2 orang sudah menyatakan silaturahmi. Nah, Pengacara itu harus Jokowi, diakui dalam konteks itu. Pengacara Jokowi tolong sampaikan bahwa masih ada nggak jabatan minimum dirjen untuk beliau. Tidak, bagi saya begini, bagi saya tidak sederhana itu. Kalau Bang Egy Sujana sama Bang Damai Hari Lubis posisinya masih tidak datang ke Solo, saya akan mengakui bahwa persepsi publik terkait dengan ijazah itu sangat negatif kepada Pak Jokowi. Tapi ketika ada 2 orang yang kemudian datang ke Solo, silaturahmi, ada islah, berubah secara perlahan, Bang Osman. Bagaimana kalau memang karena memang 2 orang ini yang semula pejuang menjadi tidak pejuang? Nah, yang menjadi negatif itu kepada pejuang yang nggak pejuang ini, bukan kepada Pak Jokowinya. Karena prosesnya ini sudah menjadi persoalan hukum, sudah ada tersangka, tapi kemudian keluar restoratif justice, kemudian ada SP3. Ini langkah hukum yang nggak main-main loh, Bang Osman. Kalau sudah pada level tersangka, proses hukumnya serius. Jadi ada proses-proses Pak yang Asfi. Nah, tadinya Roy Suryo fokus pada Pak Jokowi. Sibuk mencari narasi-narasi yang jelek untuk Pak Jokowi, sibuk untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi, sibuk mencari fitnahan Jokowi, dan sibuk mencari dukungan. Nah, tapi apa yang terjadi? Sekarang pikirannya terpecah. Urusan dengan Pak Jokowi belum selesai, sekarang sibuk mulai membuat narasi untuk 2 tuyul ini tadi, guys. Tuyul. Di mana 2 tuyul ini tadi sudah kembali ke jalan yang benar. Pengennya 2 tuyul itu ya mendukung dia, sehingga iblis ini ya yang satu ini tidak terima. Nah, kalau 2 orang pengikutnya dikatakan tuyul, dia apa ya gak iblis toh, guys. Please lah guys. Dan dengan enaknya mulutnya mengatakan bahwa 2 orang ini tuyul, mengatakan Pak Jokowi ini seakan-akan jin iblis, berarti dia iki apa? Nah, berarti kan dia kan iblis, ya kan? Yang sukanya ngompor-ngomporin, sukanya memfitnah, sukanya membikin gaduh, apa kuwi jenenge gak iblis, guys? Iya. Ya toh. Dan saking kecewanya ya, saking kecewa dan cemburunya membuat Roy Suryo gerombolannya kebakaran. Itu yang di belakangnya Roy Suryo itu cuma ikut-ikutan hehehe hahaha huhuhu begitu ya. Cuman ikut-ikutan, apalagi yang ikut itu tuir-tuir ya. Tuir-tuir. Ya, yang ikut itu tuir-tuir itu loh, yang hehe hoho haha itu. Anak buah iblis. Itulah guys ya. Semoga kita semua dijauhkan oleh rasa benci dan dendam. Nah, rupanya Roy Suryo semakin hari semakin stres karena di dalam pikirannya selalu aja kebencian. Ini kebencian ke Pak Jokowi, kebencian lagi pada Gibran. Saiki nambah bencine Egy dan DHL. Sujana dan DHL. Semakin hari semakin rame ya guys. Nah, semoga nanti ada lagi ya tuyul-tuyul lagi yang menyusul Egy Sujana dan DHL.
Salam waras guys. Salam waras guys. Apapun ceritanya SP3 Egy Sujana dan DHL itu sah kalau kata Adi Prayitno. Satu lagi di Roy Suryo, mulutnya Roy Suryo ya kan. Pak Jokowi diibaratkan jin iprit, Egy Sujana dan DHL tuyul. Lah Roy Suryo sebagai apa? Iblis. Iblis Roy Suryo. Nah inilah video kita kali ini, silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Saya percaya kamu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.